Nah, jadi anak-anak di sini Ibu Guru punya contoh gambar mozaik. Nah, ini adalah contoh gambar mozaik yang dibuat dari daun kering, anak-anak. Nah, di sini kita yang pertama menggambar dulu polanya ya di kertas kartun, kemudian baru kita tempelkan ya daun kering itu tadi sesuai dengan pola yang sudah kita gambar. Nah, di sini gambar yang pertama itu adalah bunga ya. Nah, di sini bunga itu dia menggunakan daun kering. Kemudian gambar yang kedua itu adalah burung hantu. Nah, di burung hantu itu juga sama, dia menggunakan daun kering. Jadi ini adalah contoh gambar mozaik yang menggunakan daun kering. Nah, kemudian selain daun kering kita juga bisa menggunakan biji-bijian. Nah, ini ya. Nah, biji-bijian ini itu bisa kita berikan warna. Nah, ini adalah biji-bijian yang sudah diberikan warna. Jadi ini menggunakan kacang hijau ya. Nah, di sini kacang hijau bisa kita berikan warna, bisa warna coklat, warna kuning, kemudian warna hijau ya, warna biru dan lain sebagainya. Itu tergantung dengan kreativitas kita masing-masing. Nah, ini yang menggunakan biji-bijian ya, anak-anak. Nah, tadi sudah menggunakan daun kering, kemudian yang kedua ini contoh mozaik yang menggunakan biji-bijian. Nah, ini juga ya. Nah, ini adalah contoh gambar mozaik yang menggunakan biji-bijian. Jadi ini adalah biji-bijian yang sudah diberikan warna. Nah, terlihat di sini ada gambar kucing, kemudian burung ya. Nah, kemudian ada pohon kelapa dan lain sebagainya, kemudian juga ada buah semangka. Nah, jadi nanti anak-anak juga bisa membuat mozaik di rumah dengan menggunakan biji-bijian atau menggunakan daun kering, itu sesuai dengan kreativitas kita masing-masing. Nah, kemudian sekarang kita akan belajar di buku tema ya. Nah, di buku tema kalian bisa buka halaman 54 ya. Nah, apakah kamu punya hewan peliharaan? Apa yang harus kita lakukan terhadap hewan peliharaan kita? Nah, anak-anak di rumah siapa yang punya hewan peliharaan? Misalnya kalian ada yang suka dengan kucing. Nah, sekarang misalnya kalian memelihara anak kucing di rumah. Kemudian ada juga yang suka anjing, kemudian ada juga yang suka kelinci ya. Nah, kemungkinan dari beberapa teman kalian di rumah itu ada atau punya hewan peliharaan. Misalnya ada kucing, ada anjing, ada kelinci. Nah, apa yang harus kalian lakukan terhadap hewan peliharaan kalian di rumah? Nah, sekarang kita akan melihat apa saja yang bisa kita lakukan terhadap hewan peliharaan kita di rumah kita masing-masing. Nah, perhatikan di halaman 54 itu ada cerita tentang Dayu dan si Mungil. Nah, di sini Ibu Guru akan membacakan cerita tentang Dayu dan si Mungil. Kalian di rumah menyimak dan mendengarkan baik-baik. Sudah sejak lama Dayu ingin punya hewan peliharaan. Dayu ingin memelihara kucing. Dulu ibu berjanji Dayu boleh memelihara kucing ketika Dayu sudah cukup besar. Kata ibu, Dayu bisa mempunyai hewan peliharaan jika sudah mandiri dan bisa bertanggung jawab. Sekarang Dayu sudah kelas 4 SD. Senang sekali hatinya ketika suatu hari ibu memberinya izin untuk memelihara seekor kucing. Setiap sore, kucing belang berwarna hitam coklat itu berkeliaran di halaman rumah Dayu. Dayu memberinya nama si Mungil, sesuai dengan tubuh mungilnya. Benar kata ibu, ternyata memelihara hewan membutuhkan tanggung jawab. Seandainya Dayu masih kecil, belum mandiri dan belum bisa mengurus dirinya sendiri, tentu si Mungil menjadi tidak terurus. Setiap hari, Dayu bertanggung jawab untuk memberi makan si Mungil. Dayu juga harus menjalankan kewajiban untuk membersihkan kotoran si Mungil. Ibu juga meminta Dayu untuk rutin membersihkan keranjang tidur si Mungil. Dayu pun menjalankannya dengan senang hati. Ia sayang pada si Mungil. Dayu tahu ia harus memberi hak si Mungil untuk hidup terurus, nyaman dan senang tinggal bersama Dayu. Ibu memberi Dayu hak memelihara hewan.
Dayu pun harus menjalankan kewajiban untuk mengurus kebutuhan si mungil. Nah, jadi anak-anak, tadi kita sudah membaca bersama-sama cerita tentang si Dayu dan si mungil. Nah, dari bacaan tadi ya, atau cerita tadi, kita akan menjawab beberapa pertanyaan tentang Dayu dan si mungil. Nah, pertanyaan yang pertama, hewan apa yang dipelihara Dayu? Nah, hewan yang dipelihara Dayu itu adalah kucing. Kemudian yang kedua, bagaimana perasaan Dayu ketika memelihara hewan peliharaan? Dayu merasa senang sekali ketika suatu hari ibu memberinya izin untuk memelihara seekor kucing. Apa yang dilakukan Dayu terhadap hewan peliharaannya? Dayu memberi makan, membersihkan kotoran, dan membersihkan keranjang tempat tidur si mungil. Apakah Dayu sudah mendapatkan haknya? Dayu sudah mendapatkan haknya, yaitu memelihara seekor kucing. 5. Apakah Dayu sudah melaksanakan kewajibannya? Dayu sudah melaksanakan kewajibannya dengan memberi makan, membersihkan kotoran, dan membersihkan keranjang si mungil. Apakah Dayu sudah melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang? Sudah. Dayu mendapatkan haknya untuk memelihara kucing dan melaksanakan kewajibannya, yaitu memberi makan, membersihkan kotoran, dan membersihkan keranjang tidur si mungil. Nah, anak-anak, itu tadi beberapa pertanyaan tentang cerita Dayu dan si mungil. Nah, ketika kita mempunyai hewan peliharaan, kita wajib untuk merawatnya. Nah, ketika kita merawatnya dengan baik, akan membuat hewan peliharaan kita sehat. Misalkan memberikan makan, kemudian membersihkan tempat tidurnya, memberikan tempat yang bersih, mengobati jika ia sakit, dan menyayanginya dengan tulus. Nah, bayangkan saja anak-anak, jika hewan peliharaan kita kotor, pasti akan mengganggu lingkungan sekitar kita, dan kita juga tidak akan merasa nyaman ya melihatnya. Nah, jadi anak-anak, ketika kita punya hewan peliharaan di rumah, maka kewajiban kita itu adalah menjaganya, kemudian merawatnya, ya, memberikan tempat tidur, kemudian memberikan dia makan, ya. Nah, itu adalah tugas dan tanggung jawab kita terhadap hewan peliharaan yang kita miliki di rumah kita masing-masing. Nah, jadi anak-anak, itu tadi materi yang sudah kita pelajari di tema 3, subtema yang kedua, pembelajaran yang kedua ya. Jadi nanti anak-anak bisa belajar kembali di rumah ya, pembelajaran kita hari ini. Ya, nanti anak-anak bisa bertanya materi apa saja yang belum kalian pahami hari ini ya. Nah, oke anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita pada pertemuan berikut ini ya. Nah, sekarang kalian akan mengakhiri pembelajaran hari ini, yaitu dengan berdoa salam Maria. Kalian bisa bereskan bukunya, simpan dulu ya bukunya ya. Nah, sekarang kalau sudah, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita siapkan diri untuk berdoa. Mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan selalu sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. See you, bye-bye.